Tambah, Bu. Nah, beragam ya suku yang ada di sini di kelas ini. Pada kali ini kita akan mempelajari tentang apa yang Ibu Hera lupa? Bioteknologi. Bioteknologi. Nah, tujuan pembelajaran hari ini adalah peserta didik dapat menjelaskan tentang konsep bioteknologi. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi bioteknologi konvensional di bidang pangan. Nah, sebelumnya coba Anda perhatikan gambar di depan. Pernahkah Anda makan gambar di depan apa namanya? Tempe. Pernah makan tempe? Sering ya, dibuat digoreng. Ada yang mau bekal tempe di sini? Ada, Sofian. Nah, tempe ini kalau kita dilihat itu dilihat di perbesar itu tampak seperti benang-benang. Bisa dilihat? Iya, Benang-benang kan? Kenapa sih ada benang-benang? Apa sih? Apakah itu makhluk hidup atau benang-benang yang ditempel-tempelkan? makhluk hidup. Makhluk hidup ya. Coba kita berbesar, lihat perbesarnya di bawah. Itu merupakan benang-benang sifat atau jamur. Nah, Anda pernah mempelajarinya di kelas 7, yaitu tentang klasifikasi makhluk hidup tentang fungi atau jamur. Nah, dari sinilah peran fungi dalam pembentukan tempe. Nah, selanjutnya di Minangkabau sendiri kita pernah melihat bahan pangan yang olahan atau fermentasi. Anda pernah melihat gambar yang di depan yang pertama? Pernah, Bu. Apa namanya? Lapak tapak. Laman papai. Pernah memakannya? Pernah, Bu. Pernah apa rasanya? Enak. Enak, rasanya Bu. Ada asam-asamnya. Lalu yang kedua yang di bawahnya apa? Tapai, singkong, sama-sama tape ya, tapi bahannya berbeda. Yang pertama itu dari Tapai ketan hitam. ketan hitam, yang di bawah Singkong ubi. singkong atau dari singkong yang difermentasi menggunakan kayak tadi ragi atau fermipan yang biasa kita kenal di kedai-kedai tadi. Nah, bioteknologi. Nah, bioteknologi ini berasal dari kata bio dan teknologi. Bio apa Anda? Ada yang tahu? Anda Sophia? Makhluk hidup. Makhluk hidup. Nah, teknologi apa? Ada yang tahu? Enggak tahu, Bu. Nggak tahu. Alat atau produk kan? Nah, bioteknologi adalah ilmu yang mempelajari tentang pengolahan makhluk hidup untuk menghasilkan produk baru yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Ilmu-ilmu itu apa saja? Bisa dilihat ada mikrobiologi, ada biokimia, ada genetika, dan lain-lainnya. Dari tadi kita telah membahas fermentasi. Ada yang tahu tentang fermentasi? Apa itu arti dari fermentasi? Enggak Nah, tahu. bisa dilihat di ya. Fermentasi adalah produk perubahan kimiawi dari senyawa kompleks menjadi sederhana. Untuk itu tempe tadi dari yang kacang-kacangan kita fermentasi menggunakan ragi berubah menjadi tempe. Nah, lanjut. Nah, pernahkah Anda melihat gambar di depan? Pernah. Nah, apa itu? Jadi Jadi ya, yogurt yang Minangkabau. yogurtnya Minangkabau. Nah, untuk Anda lebih kenal dengan produk dari Minangkabau, bisa Anda lihat tayangan berikut ini. Masih seputar kebudayaan, jika kita mengenal yogurt dalam bentuk cair, Minangkabau ternyata punya yogurt sendiri yang bentuknya ini agak padat. Dan uniknya lagi, ini terbuat dari susu kerbau dan disebut dagingnya. Jadi untuk membuat daging ini harus dari susu kerbau, berbeda dengan yogurt yang terbuat dari susu sapi. Nah, kenapa susu kerbau? Karena katanya jauh lebih kental. Kalau pakai susu sapi, dia akan bisa menguras dan bisa jadi daging. Susu yang telah diperas kemudian disaring dan ditampung dalam gelas bambu. Bambu berperan memberi aroma yang khas untuk daging. Fermentasi daging berlangsung spontan. Tidak ada tambahan bahan apapun hingga susu perlahan mengental dan membentuk krim yang padat. Proses ini berlangsung
ya. Siapa tahu dapat dilihat dari video apa saja bahan dari pembuatan dadia. Susu kerbau, Bu. Susu kerbau, benar. Bagaimana cara membuatnya? Dimasukkan ke bambu, Bu. Dimasukkan ke bambu, lalu Betul. ada daun pisang. Pakai daun pisang, diberi karet, lalu difermentasi selama berapa hari? 2. 1 sampai 2 hari. Nah, ada bahan tambahan lain nggak seperti kayak tempe tadi? Tadi nggak ada. Tidak nampak. Tidak nampak. Kenapa tidak ada tambahan? Karena di bambu tuh udah ada seperti yang ada di lagi. Udah ada mikrobanya untuk fermentasi dari bambu. Nah, kenapa harus dari kerbau? Kenapa tidak sapi? Ada yang tahu? Nggak tahu. Ada di tayangan video tadi, kenapa harus dari kerbau? Karena kerbau itu lebih kental. Kalau sapi itu akan hasilnya akan cair, tidak kental seperti Jadi kerbau ya. Nah, lanjut. Nah, untuk pemahaman Anda semua, Anda akan dibagi kelompoknya dari 6 kelompok berdasarkan makanan-makanan yang ada di Minangkabau. Kelompok 1 ada rendang, kelompok 2 lamang, kelompok 3 salalawak, kelompok 4 artina, kelompok 5 batiah, kelompok 6 dakak-dakak. Nah, sekarang silakan buat LKPD yang telah Ibu bagikan. Ada semuanya, sudah selesai membuat LKPD-nya. Sudah, Bu. Sebelumnya di LKPD sudah ada artikel kan? Sudah dibaca? Sudah, Bu. Artikelnya Dadia, bagaimana kabar si yogurt asli Indonesia? Dadia ini dikenal sebagai yogurtnya Indonesia. Kenapa tadi? Karena khas Indonesia dan khas Indonesia atau khas Minang. Nah, di dalam Dadia tadi tidak diberi apa? bahan Bahan tambahan atau fermentasi lainnya, karena bisa dilihat di sini. Anda baca. Nah, proses fermentasi spontan atau alami ini melibatkan mikroba yang terdapat pada permukaan tabung bambu bagian dalam. Sekalian Anda pernah melihat tabung bambu dalamnya itu ada seperti bubuk-bubuk di dalamnya. Nah, itulah sebagai fermentasi alami dari si dadia. Makanya pada dadia ini tidak ditambahkan ragi atau bahan fermentasi lainnya. Nah, dari LKPD kita juga tahu bahwa contoh bioteknologi pangan lainnya ada tempe, ada apa? Kalau di Jawa orang mengenal sebagai oncom. Lalu ada kecap, ada yogurt selain dari yang tadi. Setelah Anda mengerjakan LKPD, Anda tentu banyak mengambil kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Yang pertama, bioteknologi. Apa itu bioteknologi? memanfaatkan mikroorganisme untuk kehidupan. Memanfaatkan mikroorganisme untuk kehidupan. Contoh-contoh bioteknologi konvensional dalam pangan. Tempe. Jadi, ganti-gantian. Aisyah, Dadia kalau di Minangkabau, khususnya di Minangkabau, contohnya apa? Lambang sampai tadi. Lambang tapai, lanjut. Si Dadia. Sampai singkong. Tapai singkong juga ada di Minangkabau. Contoh lainnya, oncom kalau di Jawa. Kalau apa lagi? Keju juga ya. Kalau yang donat apa lagi? Alkohol. Baiklah, setelah kita mengambil kesimpulan tadi, banyak kesimpulan yang didapat dari Anda semua. Nah, minggu depan kita akan melaksanakan proyek, yaitu pembuatan bioteknologi konvensional pangan khas Minangkabau. Ada tapai singkong, ada lamang tapai, dan kita membuat tapai hitamnya ya. Dan juga yang ketiga, Dadia nanti akan Ibu bagi menjadi 3 kelompok untuk membuat proyek ini di minggu depan. Nah, sekian pembelajaran